Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ba'da takbir ay wa ba'da saktatin latifatin. Bacalah setelah takbiratul ihram, setelah berhenti sejenak, setelah diam sejenak. Habis takbiratul ihram kita diam sejenak dulu. Biqadri subhanallah, dengan kadar panjang membaca subhanallah. Sirron secara lirih. Sawa'un kanat as-salatu fardhan aw naflan, baik salat yang kita lakukan itu adalah salat fardu aw naflan atau salat sunnah. Jadi habis takbiratul ihram, apa yang kita baca setelah kita diam sejenak? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa aswila. Summa qra wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita membaca doa iftitah dimulai dari lafaz Allahu akbar kabira walhamdulillah. Allahu akbar, Allah maha besar, walhamdulillah segala puji lillah bagi Allah, katsira yang banyak, wa subhanallah maha suci Allah, bukratan pada waktu pagi, wa asulan dan waktu sore. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam doa iftitah, kita meneruskan dengan bacaan wajjahtu wajhiya, saya menghadapkan wajhiya wajahku, ay aqbaltu bidzati, artinya saya menghadapkan bidzati dengan jasadku, lilladzi fataras samawati, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, ay khalaqahuma, menciptakan keduanya, ala ghairi misalin sabik, tanpa ada contoh sebelumnya, misalin sabik, hanifan ay mailan, seraya cenderung, an kulli dinin, dari setiap agama, ila dinil Islam, hanya kepada Islam. Menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala seraya hati cenderung meninggalkan, an bermakna bu'd, jauh, menjauhi semua agama untuk mendekati agama Islam. Musliman, menyerahkan diri, wa ma ana minal musyrikin, dan tiadalah aku termasuk orang yang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku, ai ihyai wa imatati, yang menghidupkanku dan mematikanku, mansubanillahi rabbil alamin, adalah dikaitkan, adalah bernisbah, disandarkan kepada Allah penguasa alam semesta. Jadi mahyaya wa mati ini biasanya diterjemahkan hidupku dan matiku adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selama aku hidup, aku hanya beribadah kepada Allah, bahkan mati pun aku matikan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau diterjemahkan seperti itu. Tapi kalau diterjemahkan versi Imam Nawawi, ihyai, yang menghidupkanku, wa mamati, dan menghidupkan, yang mematikanku, lillahi rabbil alamin, adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghidupkanku dan mematikanku tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tiada aku menyekutukan, lahu, kepada Allah. Wa bidzalika ay bit tauhid was salati wa nusuki, di dalam tauhidku, salatku dan ibadahku, la syarikalah, tiada sekutu, maksudnya ya, tiada sekutu bagi Allah. Wa bidza la syarikalah bermakna tiada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, karena itulah, dengan tauhid, dengan salat dan dengan ibadah, umirtu, aku diperintahkan. Aku diperintahkan untuk bertauhid, aku diperintahkan untuk salat, aku diperintahkan untuk beribadah. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya sekutu. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang muslim, orang yang menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa iftitah. Wa in kunta khalfal imam fakhtasir, jika engkau berada di belakang imam, artinya jika engkau adalah makmum, fakhtasir bi du'ail istiftah, maka ringkaskanlah bacaan doa istiftahmu. Kenapa? Li khaufi adami idrakil Fatihah, karena takut engkau tidak menututi bacaan Al-Fatihah qabla ruku'il imam, sebelum imam
ruku. Jadi kalau jadi makmum, bacaan istiftahnya diringankan, dipercepat. Kenapa? Biar menututi untuk baca Fatihah. Summa kemudian ba'da saktatin latifatin, setelah diam sejenak membaca, setelah selesai membaca doa istiftah, kita doa istiftah ya, ada yang mengatakan doa iftitah. Doa istiftah, setelah selesai doa istiftah, kita diam sejenak lagi, nggak langsung lanjut. Diam sejenak lagi dengan kadar membaca subhanallah. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu kemudian kita membaca qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, membaca ta'awudz sirron secara lirih fi kulli raqatin, setiap rakaat. Lianna ta'awudza matlubun inda iradatil qiraah, karena membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu dituntut, itu diharuskan, itu dianjurkan setiap kali hendak membaca Al-Quran. Setiap rakaat ada bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan bacaan Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran dianjurkan membaca ta'awudz. Karena itulah kemudian setiap rakaat dalam salat kita harus dimulai dengan membaca a'udzubillah sebelum kita membaca Bismillah dan Fatihah. Summa ba'da saktatin latifatin, setelah kita diam sejenak, baru kita kemudian melanjutkan membaca Al-Fatihah. Iqra'il Fatihata bitasdidatiha, dengan tasdidnya Al-Fatihah. Ay al-arba'i asyrah, yang jumlahnya tasdidnya di dalam Al-Fatihah itu ada 14. Jadi bacaan tasdid ya dalam Al-Fatihah itu harus betul-betul dijaga, yang jumlahnya 14. Kenapa? Fa idza khafafta, jika engkau meringankan musyaddadan ketika membaca tasdid, faqad asqatta, maka sungguh engkau akan jatuh, akan gugur, minha, dari Al-Fatihah, harfan, satu huruf. Jadi harus betul-betul dijaga. Tasdid yang 14 dalam surat Al-Fatihah jangan sampai meringankan. Harus betul-betul diperhatikan. Wajtahid fil farqi bainad dhad wadh-dhad. Harus berusaha untuk membedakan antara bacaan dot dengan dha, dot dengan dha. Waladhdallin, bukan waladhdallin. Ini harus beda. Fi qiraatika fi shalah, di dalam bacaanmu dalam salat. Fa innaka, karena sungguhnya, law abdal taharfan biharfin akhar, jika engkau merubah satu huruf dalam Al-Fatihah dengan huruf yang lain, kaddodin bidza'in, dengan dot dirubah menjadi zat, wahain dan ha ya, biha dengan lafadz ha, alhamdu mestinya dibaca alhamdu, dibaca alhamdu, lam tasihha qiraatuka, maka tidak sah bacaan Al-Fatihahmu litilkal kalimah, pada kalimat tersebut. Harus diulang. Kalau nggak diulang, gagal Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya gagal, maka kemudian batal sholatnya. Wa kadza demikian law abdal tazal allazina al-mu'jama bil muhmalah, zal ya, yang bertitik kemudian dihilangkan titiknya menjadi dal, bukan zal. Allazina an'amta dibaca alladzina misalnya, maka dianggap gagal bacaan Al-Fatihahnya, gagal di bacaan itu, maka harus diulang. Kalau nggak diulang, ya gagal itu baca Fatihah, bisa membatalkan wudu, bisa membatalkan sholat. Khilafan liz-Zarkasi, beda dengan pendapatnya Imam Az-Zarkasi wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya Imam Az-Zarkasi. Ini beda. Imam Az-Zarkasi itu membolehkan dzal dirubah dal, itu tidak dianggap membatalkan bacaan, dianggap sah itu. Wa in kunta muta'ammidan, jika engkau sengaja fi tiyani ma yughairul makna, melafalkan huruf yang bisa merubah makna Al-Fatihah, ka ibdalid dallin dengan dha, dengan mengubah
dol, dod, dod dalam lafaz dolin dengan dha, batulat sholatuka, maka batal sholat kamu. Jadi kalau muta'ammid dan sengaja mengubah itu batal sholatnya. Wa in kunta sahiyan fi dzalika batulat qiraatuka. Tapi kalau kau membacanya salah karena sahiyan, lupa, tidak sengaja, maka yang batal cuma apa? Bacaanmu. Batulat qiraatuka. La sholataka, bukan sholatmu. In a'atta al-qira'ata al-shawab, jika kemudian engkau mengulangi bacaan itu menurut bacaan yang benar. Segera diulangi lagi kalau salah bacaannya. Wa yusannu laka, maka disunahkan laka bagimu as-sujudu lis-sahwi hina idin, saat itu. Jadi orang yang salah membaca Fatihah dengan mengubah huruf ya, dot dirubah dha misalnya, terus kemudian dia ngulangi lagi sehingga benar, maka sebelum salam atau setelah salam dia itu disunahkan untuk sujud sahwi. Amma law ataita bima lam yughairil makna, ini kurang ainnya ya. Adapun kalau engkau membaca huruf, mengubah huruf yang tidak mengubah makna, kaibdalil ya'i al-alamin ya, dengan mengubah iya lafaz al-alamin di bawah dirubah menjadi waw, iya-nya diganti al-alamun misalnya, batulat qiraatuka, maka batal bacaanmu, la sholataka, tidak sholatmu, in a'atta al-kalimati ala shawab, jika engkau mengulangi kalimat yang benar. Jadi di sini mungkin kalau kita sengaja mengubah huruf dalam surat Al-Fatihah yang tidak mengubah makna, sengaja mengubah huruf dalam Al-Fatihah yang tidak mengubah makna, cuma yang batal itu bacaannya. Tapi kalau kita sengaja mengubah huruf yang itu mengubah makna, itu yang batal bukan hanya bacaannya tapi juga sholatnya, otomatis batal itu sholatnya waktu itu. Wa qul amin, dan bacalah amin ba'da qiraatil Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah, li'anna nisfaha du'aun, karena sebagian surat Al-Fatihah itu merupakan doa. Fastuhibba, maka disunahkan, ayyas alallaha ijabatahu, ayyus Allah, dimohon Allah ijabatahu, pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana fi shalah am kharijan minha, disunahkan baca amin setelah baca Al-Fatihah baik dalam sholat atau di luar sholat. Lakinnahu fiya ashadda istihbaban, tetapi membaca amin di dalam Al-Fatihah itu lebih kuat disunahkannya. Wala tasilhu ay amin biqaulika waladdallin, jangan sambung lafaz amin dengan bacaan waladdallin waslan, dengan betul-betul bersambung. Jangan baca waladdallin amin, enggak boleh itu. Bal afsil bainahuma, tapi pisahkan, bisaktatin latifatin tumayyizu dzikra anil Quran, untuk membedakan antara zikir dengan Quran. Jadi amin itu kan zikir, waladdallin itu adalah Al-Quran. Kalau disambung waladdallin amin, seolah-olah amin yang masuk zikir itu seolah-olah sebagian dari Al-Quran. Yusanu, dan disunahkan, fitil kasaktah, di dalam kamu diam, antakula rabbi firli liwurudi fil khabar, karena ada dalilnya dalam sebuah hadis. Jadi kan disunahkan diam sebentar, waladdallin, diamkan sebentar baru bilang amin. Lah diamnya itu kita disunahkan membaca rabbi firli, amin, begitu. Demikian pembahasan tentang membaca doa istiftah atau doa iftitah, sekaligus juga pembahasan membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Semoga bermanfaat.